Lagi-lagi oknum kepolisian Reserse Narkoba Polres Muaro Jambi Polda Jambi telah melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur penangkapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Kelurahan Buluran Kota Madia Jambi. Menurut pengakuan warga setempat, kejadian itu salah satu oknum kepolisian sempat melepaskan tembakan beberapa kali layaknya menangkap mafia. Jadi angkat yang berbeda yang kedua langsung tak tahu cuma untuk jam 3 nunggu lah ke rumah buluan, nunggu ke rumah buluan tuh kayak mana penangkapan artis. Oknum polisi tersebut tanpa permisi langsung menendang pintu rumah milik saudari Lisa Anggraini, istri dari saudara Wakijan, tanpa melihatkan surat perintah tugas penangkapan dan tanpa disaksikan warga atau RT setempat. Oknum polisi tersebut langsung menggeledah rumah saudari Lisa, sehingga oknum kepolisian menemukan satu buah barang bukti berupa alat isap sabu. Karena tidak menemukan alat bukti lainnya, oknum polisi Polres Muaro Jambi tersebut membawa sepeda motornya jenis Suzuki Satria Aku dapat F2. apa? Cuma dapat bombe. Nah, teman-teman, terkait berita ini tadi yang dari media Target Sniper ya. Jika kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini buku yang dianut oleh Negara Republik Indonesia terkait hukum ya. Nah, ini bukunya. Jika kita mengacu di sini, saya melihat memang ada beberapa tindakan sejumlah oknum kepolisian ini menabrak sejumlah aturan. Nah, gitu. Seperti ini ya. Kita lihat pada pasal 32 untuk kepentingan penyidikan. Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Boleh loh, tapi menurut ketentuan tata cara dalam undang-undang ini. Oke. Pasal 33 ayat 1. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Ingat, boleh loh menggeledah rumah, tapi harus dapat surat izin tertulis dari ketua pengadilan setempat. Nah, begitu. Ayat 2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dan penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Nah, ini kan dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dan penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Perintah tertulis dari ketua pengadilan setempat. Nah, gitu. Ayat 3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Nah, kalau tersangka atau penghuni menyetujuinya. Begitu, teman-teman. Nah, ayat 4-nya. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Gitu. Harus ada saksi dari sipil ini, saksi dari pemerintah, yaitu kepala desa dan ketua lingkungan. Seperti itu. Ayat 5. Ayat 5 berbunyi seperti ini. Dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Nah, ada nggak pemilik rumah itu menerima bahwa berita acara penggeledahan ini? Setelah 2 hari dilakukan penggeledahan di rumahnya tadi. Nah, kita kembali ke pasal 34 ya. Dalam pasal 34 ayat 1, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dengan tidak mengurangi ketentuan. Pasal 33 ayat 5, penyidik dapat melakukan penggeledahan. Ingat ya, ini dapat poin A-nya, ini poin A, pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada dan yang ada di atasnya. Nah, ingat, halaman rumah, tidak memasuki rumah, teman-teman. Nah, pada setiap tempat, poin B, pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada. Poin C, di dalam tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya. Nah, poin D, di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Ayat 2. Dalam hal ini, penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat 1. Penyidik tidak
diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lainnya yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Di sini kan jelas, ketika ingin menggeledah rumah seseorang, tentunya harus mendapatkan surat itu. Nggak bisa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di tempat itu terjadi tindak pidana narkotika. Lalu kita kepolisian langsung menabrak rumah itu, menggeledah, itu salah kaprah. Karena di sini harus mendapatkan surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, ya, seperti ketua pengadilan setempat dan pejabat dari kepolisian. Seperti itu loh. Nah, kalau berdasarkan informasi kita langsung menggerebek rumah seorang, itu sangat tidak dibenarkan. Kenapa? Republik Indonesia menganut azas hukum berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di dalam KUHP ini, KUHP telah dituliskan tata cara suplementasi penegakan hukum yang benar dan baik. Nah, di dalam Republik Indonesia adalah negara merdeka, negara yang canggih akan teknologi dari Polri, tentunya tidak akan ada buronan yang bisa berlari. Ketika melakukan tindak kejahatan, tidak akan ada ceritanya mereka bisa berlari. Karena Republik Indonesia, kepolisiannya telah memiliki metode scientific crime investigation dalam mengungkap sebuah perkara. Nah, jadi jika ada tersangka, ya suratinlah. Sesuaikan hukum di Republik ini. Jangan ajari masyarakat untuk melakukan pelanggaran. Jika aparatnya taat kepada hukum, insya Allah Republik ini rakyatnya akan takut untuk melakukan pelanggaran hukum. Namun jika aparat penegak hukum berani menabrak sejumlah aturan yang seharusnya tidak mereka lakukan, tentunya rakyat juga berpikir dong. Aparat saja berani melakukan pelanggaran. Sedangkan hadirnya aparat kepolisian di tengah-tengah masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah memberikan pengayoman, pelayanan, pengamanan, kenyamanan, ya, untuk masyarakat, tentunya menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif tentunya. Nah, namun ketika ada aparat kepolisian yang menabrak sejumlah aturan, oknum aparat kepolisian yang menabrak sejumlah aturan dengan dalih menegakkan hukum, cara-cara kotor, menegakkan hukum dengan cara yang salah, itu tidak dibenarkan. Menegakkan hukum dengan cara yang salah itu tidak dibenarkan. Dan kami berharap, khususnya untuk wilayah Jambi, kepolisiannya lebih profesional lagi dalam melakukan penindakan-penindakan terhadap warga yang melakukan pelanggaran serta tindak pidana. Salam sehat, salam sejahtera, salam presisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.